Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis qudsi dan kita telah sampai pada hadis yang ke-27. Hadis tentang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2566. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bijalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Di manakah orang-orang yang dulu mereka saling mencintai karena keagunganku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Pada hari ini aku akan memberikan naungan kepada mereka. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah merupakan hadis yang mulia, yang utama, karena cinta yang tidak kasat mata itu terkadang bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka, dan terkadang dengan cinta pula seorang bisa diangkat tinggi derajatnya ke surga. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, matas saah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kiranya kiamat itu terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma'adatta lisaah?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kata dia, "Tidak ada wahai Rasulullah, kecuali hanya kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam spontan mengatakan, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Apa kata Anas bin Malik, seorang sahabat yang 10 tahun mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Seorang Anas kecil yang usianya 10 tahun mendampingi Nabi selama 10 tahun pula. Beliau mengatakan, "Fama farihna farhan ba'dal islami illa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta fa ahabbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim." Rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada satu kegembiraan bagi kami para sahabat setelah kami merasakan sejuknya berada di bawah naungan agama Islam, kecuali setelah kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka maman ahbabta." Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, "Fa ahabbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar." Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa aku mencintai mereka? Fa arju an akuna ma'ahum. Karena aku berharap bisa bersama-sama dengan mereka di surga. Wa illam a'mal bi a'malihim. Meskipun amalan kami tidak setingkat dengan amalan mereka. Lihat bagaimana mahabbah, cinta bisa mengangkat derajat seorang tinggi di surga. Yang meninggikan derajatnya bukan karena amalan dia, tapi karena manajemen hatinya. Dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga para ulama-ulama akidah, mereka merinci tentang mahabbah terbagi 3. Mahabbah, kecintaan tidak tampak secara kasat mata,
tapi dia bisa meninggikan derajat seseorang dan bisa menjatuhkan derajat seseorang. Para ulama kita membagi mahabbah dalam 3 pembagian. Yang pertama adalah mahabbah wajibah, kecintaan yang wajib. Apa itu mahabbah wajibah? Mahabbah wajibah adalah kecintaan seorang muslim dan muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh kecintaan-kecintaan yang ada. Ini kecintaan yang wajib. Sampai-sampai Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh yang ada kecuali diriku sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Engkau harus mencintai aku di atas semuanya termasuk dirimu sendiri." Maka beliau pun mengatakan, "Kalau begitu wahai Rasulullah, aku mencintai engkau di atas seluruh kecintaanku kepada yang lain termasuk kepada diriku sendiri." Maka Rasulullah mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang baru benar kecintaanmu." Ini adalah mahabbah wajibah. Seorang wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah kisah tentang Sa'ad bin Ar-Rabi yang beliau terbunuh di perang Uhud tahun 3 Hijriah dengan puluhan luka. Dia adalah penduduk Ansar. Maka sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya di medan Uhud, yang sekitar 60-70-an sahabat terbunuh di medan Uhud itu, bahkan ada pekuburan Uhud di lereng gunung itu, maka beliau mengucapkan ucapan yang sangat indah yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau mengatakan, "Fa akhbir qaumaka wallahi la uzru lahum in kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun." Kata Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu ta'ala anhu, "Sampaikanlah pesanku kepada kaumku orang-orang Ansar, seandainya di perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuh di perang Uhud ini, dan ada satu orang yang bisa pulang ke Madinah dengan selamat, maka orang seperti ini tidak punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya cintanya dia dengan nyawanya ditukarkan dengan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah dia terbunuh, yang penting Rasulullah masih hidup bisa pulang ke Madinah." Menunjukkan harus adanya mahabbah wajibah. Dia wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah mahabbah tabi'iyah mubahah, yaitu kecintaan yang mubah yang diperbolehkan. Misalnya kecintaan seorang kepada anaknya, kecintaan suami kepada istrinya, murid kepada gurunya, saudara dengan saudaranya, dan yang lainnya. Maka ini diperbolehkan secara tabiat selama tidak menyamai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada unsur ketundukan di dalamnya. Lalu mahabbah yang ketiga adalah mahabbah syirkiyah, kecintaan yang syirik, yaitu kecintaan yang tabiat, kecintaan yang ada pada diri seseorang, tapi kecintaannya mengalahkan atau menyamai minimal dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan di dalam cinta itu ada unsur ketundukan. Ingat, ini hanya cinta. Jadi ketika ada orang yang lebih mencintai sesuatu di atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia jatuh kepada mahabbah syirkiyah, kecintaan yang syirik. Bahkan mahabbah syirkiyah adalah salah satu dari 4 syirkul akbar, dari syirik besar. Hanya masalah cinta, tapi seorang bisa terangkat derajatnya tinggi di surga dengan cinta, dan seorang bisa terperosok jatuh ke dalam neraka gara-gara masalah cinta. Dan kita akan membahas di sini seorang yang mencintai orang lain, dan ini adalah tabiat, maka tidak hanya diperbolehkan dalam Islam, tapi akan mendapatkan keutamaan yang besar.
Semoga dengan belajar di hadis yang ke-27 ini, Allah berikan rasa cinta di antara kita semuanya, hati kita disatukan di atas kebenaran dan kebaikan, dan kita mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan pada hari kiamat kelak. Ada beberapa faidah yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Ada 2 faidah tapi cukup panjang karena hadisnya ringkas. Yang pertama adalah anjuran untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama di hadis yang ke-27 ini adalah anjuran untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Anjuran saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan hadis Innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat, Ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Saling mencintai karena Allah adalah seorang muslim dan muslimah. Dia mencintai orang lain, muslim yang lainnya atau muslimah yang lainnya, dengan tujuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya bukan karena tujuan duniawi, tapi cinta itu muncul karena keimanan dan ingin saling ta'awun dalam kebaikan. Cinta yang tidak ada tendensi unsur keuntungan duniawi. Enggak ada, sebenarnya tidak ada. Tapi dia cinta dengan saudaranya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Hum qaumun tahabbu biruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Mereka lah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan kerabat. Jadi kalau saling antara kerabat itu saling mencintai karena memang ada hubungan nasab. Ini orang lain, bukan kerabat. Kemudian wala amwalin yata'atawnaha, dan mereka tidak ada keuntungan dunia yang ingin mereka dapatkan. Kembali lagi bahwa dikatakan cinta karena Allah karena kecintaan itu ingin mendapatkan ridha Allah, ingin dalam ketaatan kepada Allah, tidak ada unsur duniawi. Jadi berbeda kiranya kalau ada produsen mencintai customernya karena dia sering beli barang yang menguntungkan, maka ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena unsur duniawi. Ada seorang yang dia membuka misalnya dagangan, ada yang banyak pembeli, dia senang dengan pembelinya, bukan itu yang dimaksud. Tapi pure murni ini karena Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang ada pada dirinya menjadikan kita mencintainya. Meskipun dulu bisa jadi orang itu adalah musuh bebuyutannya ketika dia masih sekolah, ya masih ini. Jadi lihat apa kata Hindun ketika berbaiat kepada Nabi SAW di tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Setelah selesai baiat antara Hindun dengan Nabi SAW, maka Hindun mengatakan, wahai Rasulullah SAW, dulu tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau. Karena engkau yang telah membunuh anak-anakku, keluargaku, gara-gara perang yang kau adakan. Dan hari ini tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Jadi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dulu menjadi orang yang dibenci sebelum dia mengenal Islam yang mulia ini. Orang yang saling mencintai karena Allah, maka kecintaan tersebut akan terbawa sampai di akhirat. Sedangkan orang-orang yang saling mencintai karena kepentingan dunia, maka cinta itu berhenti di dunia. Bahkan bisa jadi orang yang dulu dicintai di dunia menjadi musuh pada hari kiamat, karena kecintaan yang bukan dibangun di atas ketaatan, kecintaan yang tidak dibangun di atas ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang teman-teman akrab yang dulu mengajaknya makan bareng, ngobrol bareng, dicintai dulu, ditinggalkan orang tuanya demi temannya? Lihat bagaimana mereka pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat
mereka antara satu dengan yang lainnya aduun, akan menjadi musuh. Gara-gara punya teman ini, aku dulu tidak sholat, aku dulu melakukan kemaksiatan, dan semisalnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mereka membangun pertemanannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan kita kumpul di tempat ini, ikhwah? Ana bukan saudara antum, antum bukan kerabat ana, kita dulu tidak kenal. Tapi kecintaan dengan majelis ilmulah yang menjadikan kita bertemu di tempat yang mulia ini. Kita jauh safar dari Jember ke sini untuk bertemu dengan antum, untuk belajar ilmu agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak ada tendensi itu, maka kita tidak akan bertemu. Kita orang lain. Tapi semoga cinta yang menjadikan kita duduk bersama di majelis ilmu ini termasuk kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutabadhilina fiyya." Kecintaanku wajib aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai dan kecintaannya karena aku. Nanti kita bahas bagaimana kategori orang yang dikatakan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya karena tendensi akhirat. Kemudian wal mutajalisina fiyya, yang mereka itu bermajelis, duduk karena aku. Duduknya dia bukan karena ingin tujuan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawwirina fiyya, dia saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, dan mereka saling berkorban jiwa dan hartanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ketika seorang itu mencintai saudaranya, maka Allah katakan wajabat mahabbati, dia wajib mendapatkan kecintaan dariku. Kalaulah ada seorang pegawai yang dia dicintai oleh pimpinannya, oleh ownernya, maka dia akan beruntung. Kenaikan karirnya cepat, gajinya cepat meningkat, dia beruntung karena dia bisa mengambil hati pemiliknya. Kalaulah ada seorang anak, dia dicintai oleh orang tuanya dan saudaranya banyak, maka dia akan beruntung. Dia akan banyak mendapatkan sanjungan, hadiah dari orang tuanya. Bagaimana kiranya kalau ada seorang hamba yang Allah wajib mencintainya, dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah hamba yang beruntung. Dia dicintai oleh Rabb yang telah menciptakannya. Dia dicintai oleh Rabb yang memudahkan semua urusan-urusannya. Dia ditunggu kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cara mendapatkannya adalah kita harus mencintai orang-orang yang hendaknya dicintai oleh kaum muslimin itu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk yang ada di bumi, rahmatilah makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Ketika kalian saling mencintai karena Allah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecintaan Allah kepada seorang hamba, apa sih maksudnya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu? Kata para ulama kita, Allah akan melimpahkan rahmat kepada hamba itu, yang dengan rahmat itulah menjadikan dia masuk ke dalam surga. Allah akan meridhoinya, dan Allah akan menghendakinya, membimbingnya kepada jalan-jalan kebaikan. Ketika seorang dicintai oleh Allah, maka tidaklah dia memandang, tidaklah dia memegang, tidaklah dia berbuat dan berjalan kecuali semuanya adalah kebaikan, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihudlani. Tidaklah ada seorang hamba yang melakukan
satu amalan kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmatinya, Allah memberikan taufik untuknya. Wala syarran illa bihudlanih. Tidaklah ada seorang yang tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan kecuali dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengharapkan dia jadi orang baik. Allah tidak menginginkan dia mendapatkan taufik sehingga dia pun berkelimang dalam dosa dan keburukan. Dosa yang buruk dalam pandangan fitrah manusia menjadi indah untuknya karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis saling mencintai karena Allah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis yang kedua, yang terakhir, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, aku akan memberikan naunganku. Aku akan berikan mereka, aku akan menaungi mereka di bawah naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Seorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan naungan untuk dia pada hari kiamat ketika di mahsyar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain dan juga masih dalam redaksi hadis qudsi, Allah berfirman, al-mutahabbuna bijalali. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilli. Mereka akan mendapatkan naungan arsy-Ku yang sangat besar, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Kita tahu pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Ketika ditiupkan tiupan kebangkitan, maka manusia akan bangkit dari kuburannya masing-masing menuju ke mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas, yang tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Berkumpullah seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan nanti pada mendekati hari kiamat. Semuanya berkumpul di sana dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki dan belum dihitan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari sedekat 1 mil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamigdari milin." Allah dekatkan, Allah kembali ciptakan matahari setelah dihancurkan dengan tragedi besar hari kiamat. Allah kembali ciptakan matahari dan didekatkan sedekat 1 mil. Dalam kondisi manusia tidak berbusana. Kita bisa bayangkan sekarang saja matahari yang jutaan kilometer, jutaan ribu kilometer itu, kita merasakan panas sih. Jam 12 siang kita masih punya pakaian, ada angin yang bertiup. Kita merasakan panas yang luar biasa di siang hari. Bagaimana kiranya ketika matahari dekatkan dan manusia tidak berpakaian, kalaulah itu bukan hari kiamat, niscaya seluruh manusia akan terbakar dengan panasnya matahari. Akan tapi tidak ada kematian kecuali kematian yang pertama. Maka manusia akan tersiksa dengan panas yang luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang keringat manusia pada hari itu, dan manusia tidak minum, tidak ada air saat itu, sedangkan keringat terus bercucuran. Kata Nabi SAW, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari berdirinya manusia di hadapan Rabb semesta alam. Pada hari itu tidak ada manusia yang tidak hadir di mahsyar, semuanya harus hadir. Baik di kalangan para nabi, para rasul, orang solih, bahkan orang yang terburuk harus hadir di masa di situ. Di padang mahsyar itu. Manusia menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyidang mereka, untuk menghisap mereka. Dan Allah tidak datang dalam waktu yang lama sekali. 25.000 tahun mereka berdiri di sana. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan
hisab kepada manusia, dan malaikat itu bersaf-saf rapi menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak berani berbicara saat itu. Karena ini sidang yang sangat penting, sidang istimewa untuk seluruh manusia. Sidang penentuan apakah seorang itu layak masuk ke dalam surga ataukah dia terperosok ke dalam neraka. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan ketika datang Rabbmu saat itu, maka malaikat bersaf-saf dengan rapi. Tidak ada yang berani bicara saat itu. Karena ini adalah sidang resmi dari Rabb semesta alam. Maka kata Nabi, yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunai. Ketika menunggu 25.000 tahun lamanya itu, ada orang yang keringatnya sudah sampai di telinganya. Dia hampir tenggelam dengan keringatnya. Bahkan ketika itu ada orang-orang yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amalannya ketika di dunia. Lalu bagaimana orang yang dulu saling mencintai ketika di dunia? Maka mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini di siang yang panas kita merasakan kesejukan karena kita berada di bawah atap. Ada AC yang mendinginkan ruangan kita. Dan pada hari kiamat tidak ada seperti itu. Yang ada adalah terik yang luar biasa. Sehingga orang lagi tidak lagi memikirkan orang lain. Dia fokus bagaimana dia bisa selamat saat itu. Maka berbeda dengan orang yang dulu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan naungan, kesejukan, dia tidak merasakan teriknya matahari ketika di mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan di sana tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun pepohonan. Yang ada adalah arsy Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak semua orang boleh berteduh di bawah arsy Allah. Tidak semuanya. Hanya orang-orang dengan kriteria tertentu saja. Siapa mereka? Wa dzakara minha, dan Nabi menyebutkan salah satunya, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu 2 orang yang mereka ini saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bersatu karena Allah. Dan kalaulah mereka berpisah, mereka pun berpisah karena Allah. Kalaulah seorang terpaksa harus leave dari grup, keluar dari grup, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena grup ini sudah bukan lagi dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Grup ini isinya adalah ghibah, namimah, adu domba. Kita keluar dari situ. Keluarnya kita bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kita cari. Kalaulah majelis itu majelis kebaikan, kita bertahan di situ. Tapi ketika perkumpulan itu sudah berisi dosa dan keburukan, maka kita pamit untuk keluar. Kata Nabi, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi naungan pada hari kiamat? Naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melindungi hamba dari terik matahari, sehingga ketika yang lainnya panas berkeringat, dia tidak merasakan. Antum coba bayangkan ketika siang hari berada di tengah teduh, apalagi teduhnya pepohonan ya, Masya Allah. Ada udara, ada oksigen yang segar, rasanya nikmat luar biasa. Itu di dunia, bagaimana kiranya ketika di mahsyar, di saat orang-orang sedang tersiksa dengan panas yang luar biasa, dan space yang terbatas ini diberikan untuk kita, insya Allah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak merasakan, seorang tidak merasakan teriknya matahari yang membakar. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan mendapatkan mimbar dari cahaya saat mereka berada di mahsyar. Yang mana ketika itu makhluk yang lain, manusia yang lainnya sedang panik, mereka berdesak-desakan, mereka tersiksa dengan hawa panas. Orang-orang ini mendapatkan mimbar kehormatan di tengah-tengah manusia sibuk dengan urusan mereka di mahsyar. Sampai-sampai mimbar itu yang didapatkan oleh orang-orang yang saling mencintai itu diinginkan oleh para nabi, oleh para syuhada. Mereka ingin mendapatkan mimbar yang mulia, mimbar kehormatan itu. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-mutahabbuna fi jalali. Orang-orang yang saling mencintai karena
kemuliaanku, lahum manabiru min nurin. Mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang berkilau, yang indah luar biasa. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Yang para nabi, para syuhada itu ghibtah, ingin mendapatkan mimbar itu juga. Artinya ini sebuah kemuliaan. Nabi saja ingin mendapatkan itu. Dan itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ghibtah ya? Disebutkan di sini yaghbituhum, yang mereka ini mengharapkan ghibtah kepada mimbar itu. Ghibtah adalah keinginan untuk mendapatkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang yang mendapatkannya. Itu namanya ghibtah. Beda dengan hasad ya. Hasad, iri, dengki beda. Kalau iri dengki, seorang itu pengen mendapatkan yang didapatkan oleh orang lain dan ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi misalnya ada tetangga, dia iri dengan tetangga yang lainnya. Dia pengen mendapatkan rumah bagus, mobil bagus seperti tetangganya. Dan di waktu yang sama dia tidak pengen punya saingan. Dia pengen rumah tetangganya hancur, mobilnya kecelakaan. Itu namanya hasad, iri, dengki. Ghibtah bukan. Ghibtah dia ingin mendapatkan seperti yang didapatkan tetangga, dan tetangga tetap mendapatkan yang didapatkannya. Itu ghibtah. Tayyib. Apa maksudnya? Para nabi dan syuhada itu ingin mendapatkan mimbar tadi. Kita tahu ya, nabi, syuhada itu orang-orang yang mulia begitu. Apa maksudnya? Kita tahu bahwasannya para nabi dan syuhada itu punya derajat yang sangat tinggi dibandingkan manusia-manusia yang lain. Termasuk orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, "Inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'auna al-kawkaba durriyin ghabira fi ufukin minal masyriqi awil maghrib." Sesungguhnya para penghuni surga, mereka akan melihat penghuni gedung yang berada di atas mereka. Dan mereka melihat ya, orang-orang yang berada di tingkatnya lebih tinggi itu seperti bintang gemerlapan yang ada di ufuk. Jadi misalnya seorang ini berada di surga 25 melihat yang lebih atas. Maka ketika melihat mereka itu, mereka tuh kayak bintang gemintang indah sekali, tapi jauh jarak mereka. Maka litafaduli ma bainahum, untuk memuliakan di antara mereka. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilkal manazilul anbiya la yablugha ghairuhum." Bukankah itu levelnya para nabi yang tidak bisa berada di surga tinggi itu kecuali mereka, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala bala. Iya, itulah tingkatannya para nabi. Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Maka di sana juga ada, selain para nabi itu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan para rasul. Jadi kembali lagi dalam pembahasan tadi, orang-orang yang mencintai karena Allah, mereka diberikan mimbar yang sampai nabi dan syuhada itu ingin mendapatkannya. Ini bukan berarti menunjukkan level orang yang mencintai nabi, orang yang saling mencintai karena Allah lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Bukan. Tadi kita sebutkan bahwa mereka mengakui bahwa surga yang tinggi, yang dilihat seperti bintang gemintang gemerlapan, itu surganya para nabi. Tinggi jauh. Sampai Nabi mengatakan, "Bala, iya." Tapi di sana juga ada orang-orang yang beriman. Kita datangkan dalil ini, jangan sampai ada pikiran kalau orang yang saling mencintai karena Allah lebih utama daripada nabi dan rasul. Bukan itu maksudnya. Tapi orang yang saling mencintai karena Allah, dia mendapatkan sesuatu yang sesuatu itu pun ingin didapatkan oleh nabi dan syuhada, yaitu mimbar dari cahaya. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya menunjukkan saling mencintai karena Allah adalah keutamaan yang luar biasa. Hanya bermodalkan manajemen hati. Kita cinta dengan fulan, kita cinta dengan fulan. Kecintaan ini harus lillahi ta'ala. Dan ini akan mengangkat derajat kita di surga.
Bahkan kita akan mendapatkan naungan ketika di mahsyar dan akan mendapatkan mimbar dari cahaya yang nabi dan syuhada ingin mendapatkan mimbar kemuliaan tersebut.